Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan perjalanan Kang Yosung sang Hero King. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Komandan pasukan kekaisaran memerintahkan para prajuritnya untuk mundur dan melupakan penyerangan. Tapi Kang Yosung mencegah hal itu dengan membekukan semuanya. Kemudian, Blackie si Shadow Beast langsung memangsa pasukan tersebut. Peperangan terus berlanjut dan Kang Yosung merasa heran karena Swordmaster tidak ada di medan perang ini. Pembantaian sepihak terus berlangsung sampai akhirnya Kang Yosung berkata, apa yang dia lakukan? Sudah saatnya dia datang. Tiba-tiba, pedang yang tergeletak di medan perang melayang dan mulai menyerang ke arah Kang Yosung. Dan ternyata itu adalah skill yang dilancarkan oleh Swordmaster. Kang Yosung dapat menghindari serangan tersebut dengan cukup mudah dan menyerang balik sang Swordmaster. Swordmaster pun terpukul mundur. Kemudian adu mulut telah terjadi di antara Kang Yosung dan Swordmaster yang tidak terima kalau Kang Yosung dijuluki sebagai Hero King. Akhirnya Swordmaster pun tersulut emosi dan mulai menyerang kembali Kang Yosung. Namun hal itu sia-sia di hadapan Kang Yosung yang cerdik. Kang Yosung pun langsung pergi menuju barak komando dari kekaisaran. Dan Swordmaster pun mengajar Kang Yosung untuk menghentikannya. Di dalam barak komando kekaisaran, mereka sedang memikirkan caranya untuk menghentikan Kang Yosung yang dianggap monster. Di sela-sela itu semua, Kang Yosung pun tiba-tiba datang dan tanpa basa-basi langsung membantai semua yang ada di sana. Setelah itu, Swordmaster pun datang kemudian mencoba menyerang Kang Yosung. Tapi pada saat serangannya hampir mengenai Kang Yosung, serangannya itu dibatalkan oleh menara karena pihak kekaisaran sudah kalah di tangan Kang Yosung. Kang Yosung pun dinyatakan sukses menjalankan Right Tower of War tersebut dan sebagai hadiahnya ia bebas memilih salah satu di antara 3 skill yang dimiliki oleh Swordmaster. Kang Yosung pun memilih skill Sword Manipulation. Pada season 2 menara yang bernama King of Heroes, Clown Monarch membuat kesepakatan dengan Kang Yosung. Tetapi ada akibat yang harus ditanggung oleh Kang Yosung. Akibatnya itu, seumur hidup dia tidak akan dimengerti oleh siapapun dan akan menjadi bahan tertawaan dan cemoohan orang-orang. Kang Yosung pun bangun dari tidurnya dan ada sebuah telepon yang masuk di HP-nya. Kemudian ada juga yang mendobrak-dobrak pintu rumah Kang Yosung. Ternyata itu adalah Park Tae-sik atau lebih dikenal dengan sebutan Master Park. Ia adalah seorang player dalam rank 30 teratas yang membuat perjanjian dengan Assassin Monarch dan lebih dikenal lagi dengan nickname Deathblade. Karena Deathblade terpleset oleh sisa-sisa makanan Kang Yosung dan melihat berantakannya isi rumah Kang Yosung, Deathblade pun berkata, daripada keliling menjual kaos Hero King, lebih baik kau memikirkan ulang hidupmu. Deathblade dan Kang Yosung pertama kali kenal pada saat Kang Yosung berusia 15 tahun dan sedang bermain game di warnet. Kebetulan, Deathblade adalah manajer di sana. Deathblade berpikir kalau Kang Yosung adalah jenius game dan akhirnya dia mengajak Kang Yosung untuk debut menjadi pro gamer. Deathblade pun datang memujuk orang tua Kang Yosung dan mereka pun setuju. Dengan latihan dan kerja keras mereka berdua, Kang Yosung pun berhasil menjadi pro gamer. Semua berjalan normal sampai akhirnya season 1 menara pun dimulai. Di sana, Kang Yosung diserang oleh monster dan Deathblade pun menyelamatkannya. Setelah itu, Kang Yosung pun berlari untuk menemui keluarganya. Tetapi, kedua orang tuanya telah terbunuh oleh monster yang muncul. Kang Yosung pun menangis karena telah kehilangan kedua orang tuanya itu. Dan dia menganggap Deathblade itu satu-satunya pahlawannya. Deathblade memberitahu Kang Yosung bahwa kedatangannya itu adalah atas perintah Asosiasi Player Korea yang disingkat KPA. KPA adalah asosiasi pemain milik negara, sekaligus guild satu-satunya milik negara. KPA juga adalah organisasi terkuat yang mengatur para player. Deathblade datang ke Kang Yosung itu bertujuan untuk memberitahunya kalau dia diundang untuk datang ke ujian kelulusan pertama Akademi Player Asosiasi. Kang Yosung pun bersedia untuk datang dengan syarat ujiannya dilakukan besok jam 5 pagi. Keesokan harinya pukul 4:55 di Akademi Player. Kang Yosung pun hanya melihat mereka dari luar saja. Setelah Presiden KPA datang, Kang Yosung pun langsung masuk untuk menguji para player akademi tersebut. Presiden KPK sudah sangat optimis dengan para playernya. Tetapi hasilnya mereka semua kalah di tangan Kang Yosung. Mereka kalah dengan sangat memalukan.
Mereka semua dinyatakan tidak lulus oleh Kang Yosung, tetapi ada satu player yang dinyatakan lulus oleh dirinya karena dia beruntung menjadi yang terakhir bertahan dari ujian Kang Yosung. Presiden KPA pun sangat marah dan langsung masuk ke area ujian. Kang Yosung hanya membalasnya dengan fakta-fakta yang ada. Beberapa menit kemudian, datanglah asisten presiden yang memperlihatkan berita bahwa Akademi Player akan ditutup setelah dibuka selama 1 tahun lamanya. Semua itu ulah Kang Yosung, dan karena ulahnya itu, ia mendapatkan hadiah dari Clown Monarch. Ternyata Deathblade juga adalah dalang di balik semua ini, karena dia adalah anggota organisasi intelijen negara yang memang sedang menargetkan Akademi Player. Kang Yosung pun langsung memasuki menara tier 5 yang berupa padang pasir. Tower ini bertujuan untuk mengawal sebuah karapan. Datang-datang, Kang Yosung langsung membantai monster yang sedang menyerang orang-orang. Karena orang-orang tersebut telah diselamatkan oleh Kang Yosung langsung disebut sebagai Dewa Cahaya. Kang Yosung pun bertanya, apa ada ancaman lain dari monster di sini? Orang di sana pun menjawab, ini adalah wilayah kerajaan agung, jadi tidak perlu mengkhawatirkan soal monster. Kita tidak jauh dari tujuan kok, paling 3 hari untuk sampai ke sana. Kang Yosung pun merasa heran, kemudian datanglah segerombolan monster. Kang Yosung berkata, tidak perlu khawatir, aku yang akan berjaga di malam hari. Kang Yosung pun langsung membuka gift box yang ia dapatkan, dan dia pun mendapatkan Superior Rank Growth Stone. Setelah para monster datang, Kang Yosung dan si Blackie pun mulai membantai monster-monster yang berdatangan. Pada pertempuran ini, Kang Yosung menggunakan skill yang ia dapatkan dari Sword Master, yaitu Sword Manipulation. Dan Kang Yosung pun berkata, rupanya skill ini cukup berguna ya. Setelah monster-monster itu dikalahkan, tiba-tiba datanglah monster yang ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Kang Yosung dan Blackie pun langsung membunuhnya dengan sangat cepat. Dan keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Kang Yosung pun merasa curiga dengan para kesatria yang pergi bersama mereka. Karena mereka sangat menjaga ketat kereta kuda yang mereka bawa. Bahkan, di malam hari pun mereka tidak tidur hanya untuk menjaga kereta kudanya. Kesatria pun memperingatkan Kang Yosung untuk tidak perlu memperhatikan kereta kuda yang mereka bawa. Tapi hal itu malah membuat Kang Yosung menjadi semakin penasaran. Tiba-tiba saja ada sebuah serangan kejutan yang datang. Kang Yosung pun tanpa pikir panjang langsung menyerang pasukan yang menyerang karavan. Kang Yosung pun berhasil menjatuhkan 1 orang pasukan penyerang. Dan ternyata yang menyerang itu adalah seorang Desert Elf. Pada saat Kang Yosung terkejut melihat yang menyerangnya itu adalah Desert Elf, elf yang lain pun mulai menyerang Kang Yosung. Namun, Kang Yosung dengan mudah menghalau serangan mereka. Kang Yosung pun hanya mengancam para elf untuk menjawab apa yang ada di dalam kereta kuda yang dilindungi oleh para kesatria. Elf pun terpancing oleh kata-kata Kang Yosung yang menyebut isi kereta kuda tersebut adalah barang. Tapi yang sebenarnya ada di dalam kereta tersebut adalah seorang putri elf bernama Syria. Setelah Kang Yosung mengetahui isi kereta kuda tersebut, Kang Yosung pun melepaskan para elf dan menyuruhnya untuk pergi. Para kesatria pun datang dan bertanya, kenapa dirinya malah mengampuni para penyerang tersebut? Dan Kang Yosung pun menjawab, karena aku harus memastikan sesuatu terlebih dahulu. Tanpa ragu, Kang Yosung pun menghampiri para kesatria dan mengancamnya untuk memperbolehkannya membuka isi kereta kuda tersebut. Karena kesatria ketakutan, akhirnya Kang Yosung pun dipersilakan untuk membukanya. Pada saat dibuka, ternyata benar, isinya adalah seorang putri elf yang bernama Syria. Tanpa pikir panjang, Kang Yosung pun membebaskan sang putri. Tetapi karena hal tersebut, tujuan raid pun berubah menjadi menyelamatkan Tuan Putri dan levelnya pun berubah menjadi hard. Setelah itu, makhluk yang melayani Monarch of Light, sang Watcher of Light pun berdatangan untuk menghukum Kang Yosung atas perilakunya. Kang Yosung pun diberikan buff Curtain of Absolute Darkness oleh sang Shadow Council, di mana buff ini akan menyelimuti daerah sekitar dengan kegelapan. Dan pada saat itu, karavan pun langsung dibantai oleh Blackie. Selain Monarch of Light pun menggunakan kekuatan cahayanya untuk menghilangkan sebagian bab kegelapan Kang Yosung. Namun setelah itu Kang Yosung pun langsung menebasnya menjadi 2. Oleh sebab ini, Kang Yosung pun menjadi musuh bebuyutan paksi Watcher of Light. Dan paksi lainnya pun mulai mengawasi Kang Yosung. Dunia tower dan dunia di luar tower adalah 2 hal yang berbeda. Ksatria Bloodcross dan Desert Elf merupakan eksistensi yang ada di dalam tower, sedangkan para monarch dan pasukannya berada di level yang lebih tinggi yang mengacu pada tower itu sendiri. Para player adalah agen yang berada di 2 dunia, dan konsep player hampir sama dengan pihak yang melayani monarch. Tapi para player ini bukan seperti boneka monarch, melainkan player ini adalah kehendak para monarch. Pertarungan Kang Yosung dengan para player of monarch pun berlanjut.
Para pasukan cahaya pun menyerang dengan membabi buta ke arah bab kegelapan Kang Yosung. Karena serangan tersebut, banyak orang-orang Karapan juga yang terkena serangannya. Kang Yosung pun masih sempat untuk menyelamatkan sang putri elf Syria. Setelah itu, Kang Yosung pun menyuruh Blackie untuk memakan superior rank growth stone yang telah ia dapatkan dari Givok. Kemudian memerintahkannya untuk melindungi Tuan Putri. Setelah itu, Kang Yosung pun pergi untuk menyerang. Kang Yosung pun merasa kesulitan karena musuh yang ia hadapi bisa terbang. Kang Yosung pun berencana untuk menumbangkan mereka sekaligus. Tapi pada saat Kang Yosung sedang ingin mengeluarkan sesuatu, Kang Yosung pun terkena serangan para pasukan cahaya tersebut dan tertusuk pedang dari belakang, tepat menembus dadanya. Karena Kang Yosung tertusuk pedang, para pelayan cahaya lainnya pun menganggap hal tersebut adalah sebuah kesempatan untuk membunuh Kang Yosung. Namun, Kang Yosung pun langsung menggunakan Blessing Battle Tested Adventurer dan He Who Has Cheated Death yang membuat serangan fatal menjadi tidak efektif. Pedang yang menusuk Kang Yosung pun langsung menghilang. Kemudian, Kang Yosung pun langsung mengeluarkan skill Sword Manipulation dan membunuh semua pelayan cahaya. Setelah itu, Kang Yosung pun melihat ke sekitar dan ternyata semuanya sudah hancur dan tidak ada yang tersisa kecuali sang putri elf Syria yang dilindungi oleh Blackie. Kang Yosung pun mengantarkan sang tuan putri pulang ke rumahnya dan beberapa hari kemudian mereka sampai ke perbatasan kerajaan elf. Di situ tuan putri merasa sangat berhutang budi pada Kang Yosung dan Rai Tower ini pun berhasil. Kang Yosung pun mendapatkan sebuah kalung dengan rank tanda tanya sebagai hadiah spesial dari menyelesaikan raid tersebut. Setelah itu kita kembali ke Kang Yosung berada yang dimana dia sedang berbincang-bincang dengan Deadland. Kang Yosung pun diperintahkan untuk pergi ke Busan untuk menangkap Natasha Ivanova yang seorang player kriminal dari Rusia dan dia memiliki kartu skill Legendary Curtain of Absolute Darkness. Setelah sampai di Busan, Kang Yosung pun langsung memasuki tower yang dimana tower tersebut sudah dimasuki oleh Natasha. Tower ini berisi para zombie sebagai monster. Tapi zombie ini hanya menjadi makanan saja bagi Blackie. Blackie pun langsung menghabisi zombie tersebut dengan berubah menjadi sosok ikan paus. Kemudian Natasha dan timnya pun datang menghampiri Kang Yosung. Mereka berbincang-bincang dahulu sebentar. Dan setelah itu pun Kang Yosung langsung menyerang Natasha dan timnya. Pertarungan antara Kang Yosung melawan Natasha dan timnya pun berlangsung. Pada saat Kang Yosung hampir mendapatkan Natasha, Natasha pun memberinya jari tengah dan langsung menggunakan skill Curtain of Absolute Darkness. Kang Yosung pun berhasil membaca serangan musuh dan menahannya. Setelah itu, Kang Yosung memerintahkan Blackie untuk menyerang. Dan pada saat Blackie sedang menyerang, Natasha pun menyergap Kang Yosung dari belakang karena ia sedang bersantai. Natasha mengancam Kang Yosung dan berkata, "Sebaiknya kau jaga sikapmu. Aku mungkin akan membiarkanmu hidup tergantung seberapa baiknya sikapmu." Natasha pun memerintahkan Kang Yosung untuk menghentikan serangan Blackie. Kang Yosung pun mengabaikan kata-kata Natasha dan menempelkan pisau Natasha ke lehernya. Karena yang Natasha tawan itu bukanlah Kang Yosung yang asli. Natasha pun terkena serangan balik Kang Yosung. Kemudian Kang Yosung pun menebak skill legendary yang dia miliki yang membuat indera musuh menjadi kabur. Dan nama skill tersebut adalah Oculus. Natasha pun sudah pasrah dengan yang akan ia hadapi. Pada saat Kang Yosung akan menghabisi Natasha, ada sebuah informasi kalau salah satu player telah mati, yang membuat pasukan rahasia Tailela muncul karena mendeteksi keberadaan para penyintas. Kang Yosung pun langsung diserang dengan serangan jarak jauh, dan Kang Yosung pun menahan serangan tersebut. Lalu tiba-tiba toko tower pun dibuka, dan penjual di toko tersebut berkata, "Dua orang mati tanpa bisa menggunakan semua poin pencapaian mereka. Dan semua itu adalah karena kalian." Kang Yosung pun berkata, "Astaga, aku minta maaf soal itu. Bagaimana aku bisa menebusnya?" Penjual toko pun menjawab, "Belikan aku sepaket kartu, lalu aku akan membuat pengecualian untukmu dan memaafkanmu." Tapi yang membeli paket kartu adalah Natasha. Dia menghabiskan poin yang dia punya untuk gacha. Dari semua gacha yang ia lakukan, dia tidak mendapatkan satupun kartu legendary. Setelah itu, dia mengamuk dan mengomel-ngomel karena gacanya sangat ampas. Kang Yosung pun membeli satu kartu random dan mendapatkan skill Ice Bolt. Karena dia sudah punya skill tersebut, otomatis kartu yang ia dapatkan membuat skill Ice Bolt yang sebelumnya upgrade menjadi bintang 2. Natasha masih marah-marah dan memberi jari tengahnya kepada Kang Yosung. Karena toko sudah tutup, otomatis para pasukan rahasia mulai menyerang Kang Yosung dan Natasha kembali. Tanpa pikir panjang, Kang Yosung pun langsung menebas leher Natasha, dan Natasha pun terbunuh oleh Kang Yosung. Setelah itu, Kang Yosung pun menyerang pasukan rahasia juga.
Kang Yosung tidak kesusahan sedikit pun untuk menghabisi para pasukan rahasia tersebut. Kemudian setelah Raid Tower ini berhasil, Kang Yosung pun mendapatkan skill Oculus yang sebelumnya dimiliki oleh Natasha karena membunuhnya di dalam tower. Saat tower berhasil ditaklukkan, para player pun kembali ke dunia nyata. Player yang gagal pun ikut kembali kalau mereka mati bukan karena tower. Setelah itu Kang Yosung pun melepaskan Natasha dan timnya lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Kang Yosung pun ditelepon oleh Deathblade dan dia pun dimarahi oleh Deathblade karena membiarkan mereka yang menusuknya dari belakang kembali hidup-hidup. Kang Yosung pun cuma berkata, sebagai bentuk kompensasi untuk skill legendari ini dan karena telah membuatku menyaksikan kematian karena ampas makanya aku lepaskan. Dan akhirnya telepon pun diakhiri dengan Kang Yosung yang berkata, terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Di dunia di dalam tower, player dipanggil dengan berbagai nama seperti senjata, kekuatan militer, dan pahlawan. Namun pada akhirnya player bukanlah pahlawan melainkan hanya para pahlawan perang. Kang Yosung pun berjalan sambil memikirkan banyak hal seperti apa mereka ingin aku jadi pahlawan semacam itu? Karena Kang Yosung bersikap ceroboh berjalan santai di area umum, Kang Yosung pun diketahui oleh para wartawan. Dan untuk menghindari para wartawan tersebut, Kang Yosung pun memasuki sebuah tower tier 5 dengan nama Sword and Magic Tower. Saat masuk ke dalam tower, Kang Yosung pun langsung dihadapkan dengan seorang saintis ke-37 yang bernama Elicia dari kerajaan Holy Celestina. Kang Yosung pun bertanya, ada yang bisa aku bantu saintis Elicia? Saintis pun mulai menjelaskan semuanya. Kira-kira 30 menit kemudian, Kang Yosung pun yang sudah muak mendengar ocehan saintis pun pergi dan dia pun dicegah oleh sang saintis. Kemudian muncullah demon yang keluar dari sebuah portal. Semua pun panik dan mulai menyerang demon tersebut. Kang Yosung pun langsung menyerang demon tersebut dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, mereka pergi dengan sebuah kuda dan demon yang sebelumnya muncul itu adalah akal-akalan Kang Yosung dan Blacky supaya saintis berhenti mengoceh dan mulai menjalankan misi yang ada. Saintis dan Kang Yosung pun sampai di guild petualang. Saintis dan Kang Yosung pun menanyakan apa yang diperlukan untuk memasuki labirin. Ternyata mereka membutuhkan sebuah lisensi petualang untuk masuk ke dalam labirin. Kemudian mereka pun disuruh untuk menunggu. Selang beberapa waktu mereka pun dipanggil kembali dan diminta untuk tanda tangan. Tetapi Kang Yosung merasa curiga dengan lisensi yang ada. Karena di sana tertera bahwa jika mati di dalam labirin, tidak ada yang akan bertanggung jawab untuk hal itu. Bahkan tubuh dan barang-barang yang ditemukan akan menjadi hak milik kota. Sang resepsionis pun menjelaskan kalau mereka pun memberikan kesempatan yang adil kepada semua orang. Dan akhirnya pun Kang Yosung dan saintis menandatangani lisensi tersebut dan mulai memasuki labirin. Setelah memasuki labirin, mereka langsung menghadapi beberapa monster dan bertemu dengan petualang lainnya. Sampai akhirnya mereka pun bertemu dengan bandit labirin. Mereka menyuruh saintis dan Kang Yosung untuk menyerahkan barang bawaan mereka sebagai upeti. Mereka pun berbincang-bincang untuk negosiasi dan menjelaskan kalau saintis sedang mencari senjata kuno yang bernama Ark dan Kang Yosung datang kemari untuk menemaninya. Para bandit pun hanya menertawai Kang Yosung dan saintis, kemudian menyebutnya sudah gila karena ketakutan. Kang Yosung pun kesal dan langsung menebas tangan dua orang bandit tersebut. Kemudian ada yang melemparkan kapak ke arah Kang Yosung dan berhasil ia tangkis. Yang melemparkan kapak tersebut ialah resepsionis dari guild petualang yang sebelumnya meminta mereka untuk menandatangani lisensi petualang. Kang Yosung pun langsung berkata, guild dan bandit ini sudah bersekongkol. Sang resepsionis pun langsung menerjang Kang Yosung dan Kang Yosung pun berhasil menahan serangannya itu. Lalu tersenyum kepada sang resepsionis karena Blacky sudah siap untuk melahap para bandit dan resepsionis tersebut. Setelah itu, Kang Yosung dan saintis pun melanjutkan perjalanannya untuk memasuki labirin lebih dalam. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di suatu tempat seperti bangunan lama dan melanjutkan perjalanannya esok hari. Sebelum tidur, mereka pun curhat-curhat dahulu di mana Kang Yosung memulai percakapan dengan berkata, kau terlihat murung sejak bertemu dengan para bandit labirin. Kelihatannya kau tidak terbiasa melihat dunia tanpa gelar saintismu itu. Sang saintis pun menjawab, aku tidak percaya manusia masih saling bertikai satu sama lain. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, apa kau sudah terbiasa dengan hal semacam ini? Ucap saintis. Kang Yosung pun menjawab, manapun aku pergi dunia tetap sama saja. Setelah itu saintis bertanya kembali, lalu bagaimana di tempat asalmu? Kang Yosung menjawab, tempat asalku telah mengalami banyak mara bahaya. Itu adalah masalah serius yang tidak dapat diramalkan ataupun dihentikan.
Kupikir semuanya akan baik-baik saja sampai yang ketiga, tapi begitu aku sadar ternyata semua orang hanya memedulikan dirinya masing-masing. Saintus pun meminta maaf karena membuat Kang Yosung tidak nyaman karena sudah membicarakannya. Kemudian Saintus bertanya kembali, "Lalu bagaimana denganmu, Warrior?" Kang Yosung pun bertanya kembali kepada Saintus, "Aku? Bagaimana menurutmu?" Saintus pun menjawab, di mana jawabannya ini tidak diberitahukan kepada kita sang pembaca, dan Kang Yosung pun tertawa mendengar jawaban dari Saintus tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka mencapai lantai 100. Di sana, mereka melawan demon yang seperti Medusa. Saintus pun memberikan babnya kepada Kang Yosung, dan Kang Yosung pun berhasil membunuh demon tersebut. Setelah itu, senjata kuno pun tiba-tiba muncul dari langit, dan mereka pun sudah berhasil mendapatkan senjata kuno Ark tersebut. Kemudian muncullah portal sebagai jalan keluar mereka dari labirin tersebut. Ketika mereka berhasil keluar, mereka sudah ditunggu oleh Milpas Draga, sang pangeran pertama dari Kekaisaran Draga, dan para pasukannya. Milpas pun memerintahkan Kang Yosung dan Saintus untuk menyerahkan senjata kuno yang sudah mereka dapatkan itu. Kang Yosung dan Saintus pun menolak. Kemudian Milpas pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Saintus memberikan bab kepada Kang Yosung, dan Kang Yosung pun bertahan sambil menyerang para pasukan Kekaisaran menggunakan SWOT Manipulation. Karena melihat pasukannya kalah, Milpas pun memecahkan batu kristal yang dimilikinya dan membuat Ark mengamuk. Setelah itu, Milpas pun berubah menjadi sosok monster dan menyerang semua orang yang menghalangi jalannya. Kang Yosung pun menyuruh Saintus untuk memberikan babnya lagi kepada Kang Yosung. Kang Yosung pun menggunakan skillnya untuk membuat sebuah armor es. Lalu dia menggunakan Earthquake Potion dan Flame Potion. Hal tersebut tidak berefek banyak kepada monster Milpas. Tetapi dengan skill dan kemampuan Kang Yosung pun berhasil menyerang monster Milpas dan melubangi tubuhnya. Mungkin cukup sampai sini untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk perjalanan Kang Yosung. See you in the next video. Bye bye.